Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang merupakan tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, adalah masjid-masjidnya, tempat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengingat dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, tentunya di atas dasar kitabullah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah tauhid dan sunnah di dalam kehidupan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang yang mulia. Ada penolong-penolong, pembantu yang menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat yang telah mengorbankan segala-galanya demi tegaknya dakwah dinul Islam di permukaan bumi ini. Mereka itulah para sahabat Nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tatkala kebanyakan manusia mendustakan beliau. Mereka adalah pejuang-pejuang agama yang menolong Nabi di saat kebanyakan manusia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan segala-galanya demi tegaknya perjuangan dakwah al-Islam. Mereka telah mempersembahkan keringat, darah, waktu, tenaga, fikiran, dan setiap potensi yang mereka miliki untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajar tatkala Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Para pendahulu di dalam agama ini dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, itu sahabat Nabi. Ada dua golongan muhajirin, bukan berarti kelompok ya, tapi al-muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada golongan ansar, yakni mereka orang-orang yang membantu orang-orang muhajirin, menolong mereka dan mempersiapkan negeri hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka dari kalangan lelaki maupun wanita. Sahabat muhajirin lelaki, ada juga wanita, iya kan? Sahabat ansar lelaki, ada juga wanita. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini predikat tertinggi yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dipersiapkan berita gembira, disampaikan berita gembira dari Allah. Wa a'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Teladan para sahabat dalam memperjuangkan dakwah Islam, di dalamnya ada hikmah dan pelajaran yang sangat penting untuk dikenang, dan bukan sekedar dikenang, tapi dicontoh oleh orang-orang belakangan yang mengaku dirinya ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, di antara sahabat atau sahabiyah, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita akan sama-sama memurajaah, mengulang kembali kisahnya di malam hari ini, adalah seorang sahabiyah yang berkunyah dengan Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim, beliau ini adalah sahabiyah yang termasuk dalam golongan Ansar. Berarti dia berada di mana? Di Madinah. Nama beliau diperselisihkan oleh ahli sejarah. Ada beberapa nama disebutkan, namun yang paling terkenalnya adalah Ar-Rumaisa bintu Milhan radhiyallahu taala anha. Tapi beliau ini dikenal dengan kunyahnya, yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu taala anha. Beliau ini merupakan seorang figur, walaupun dia seorang wanita, namun kegigihan, kekuatan, kehebatan, keimanannya, kesabarannya di dalam perjuangan agama ini mengalahkan banyak dari kalangan lelaki. Oleh karena itu dia adalah figur yang luar biasa. Penting untuk diketahui bagaimana perjuangan beliau di dalam agama ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah sebelum hijrah, Ummu Sulaim telah beriman kepada Nabi.
beliau telah memeluk al-Islam. Ketika itu dia statusnya sebagai istri seorang lelaki yang bernama Malik ibn Nadhr. Nah, jadi dia sudah beriman, sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun suaminya sendiri masih berada di atas keyakinan kekufurannya, kesyirikannya, namun hal itu tidak menghalangi Ummu Sulaim untuk menerima dakwah tauhid, dakwah di atas kitabullah. Sampai tidak jarang beliau bersitegang dengan suaminya sendiri karena suaminya tidak mau menerima Islam. Dan dia mengajarkan kalimat tauhid kepada putranya, ya, putra satu-satunya ketika itu yang bernama Anas ibnu Malik, yang kelak menjadi pembantu Nabi, ya, sahabat Nabi yang termasuk dalam deretan para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yang masih bayi, yang masih balita, diajarkan oleh ibunya untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaminya protes, jangan ajarkan kepada anak saya kesesatan. Katanya tidak, saya tidak mengajarkan kepadanya kesesatan. Nah, sampai pada akhirnya, ya, suatu ketika suaminya keluar dalam suatu peperangan dan dia terbunuh di atas kekafirannya, maka Ummu Sulaim berstatus sebagai seorang janda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, na'am, kaum muslimin bergembira menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang berharap agar Nabi, ya, semua orang yang beriman, yang sudah beriman ketika itu berharap agar Nabi singgah di rumahnya. Naam, dan mereka berbondong-bondong membawakan hadiah untuk Nabi dari kalangan Ansar ini. Ummu Sulaim seorang janda miskin, tidak punya apa-apa. Beliau hanya datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, hadza waladi Anas, ini putraku Anas, jadikan dia sebagai pembantumu. Hanya ini yang bisa aku persembahkan. Dalam artian, saya tidak punya gandum, saya tidak punya kurma yang banyak, tapi ini ada putra saya yang ketika itu sudah mulai kanak-kanak, ya. Putra saya ini jadikan pembantumu, wahai Nabi. Maka sejak itu Anas radhiyallahu taala menjadi pembantu Nabi. Ingat, bukan budaknya Nabi, tapi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah disebutkan Anas membantu kebutuhan Nabi sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi meninggal, sekitar 10 tahun lebih. Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Baik, satu titik penting yang perlu yang akan kita baca di malam hari ini dari keteladanan Ummu Sulaim ini, yang mana tidak mungkin kita sebutkan semua kisah beliau, ya, yang panjang, ya, senang dan susahnya, kisah deritanya dan perjuangannya dalam Islam. Yang jelas beliau dikenal seorang sahabiat, bukan sekedar ibu rumah tangga saja, tapi dia adalah pendidik yang terbaik terhadap anaknya. Sampai-sampai Anas pernah berkata, jazallahu ummi anni khairan, semoga Allah membalas kebaikan untuk ibuku karena baiknya pendidikan beliau terhadap saya. Nah, maka beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, ya.
Walaupun beliau juga seorang pejuang luar biasa. Ummu Sulaim inilah sahabiyah yang dikenal wanita yang maharnya adalah Islam. Bukan cincin emas, bukan perak, bukan lokasi yang luas, tapi maharnya adalah Islam. Padahal beliau wanita miskin, janda. Ketika beliau dinikahi oleh siapa? Abu Talha. Ketika itu masih kafir, melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, saya tidak akan menerima lamaranmu kecuali kamu masuk ke dalam Islam. Sungguh kamu tahu, wahai Abu Talha, bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu hanya dari bebatuan kayu yang dibuat oleh para tukang kayu, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Masuklah Islam, saya akan menikahi kamu. Cukup itu sebagai mahar saya. Pada berkali-kali pelamaran, akhirnya Abu Talha tunduk di bawah permintaan Ummu Sulaim dan menerima Islam. Beliaulah seorang wanita, salah satu wanita yang paling berani ikut dalam medan pertempuran ketika Nabi SAW berperang, memasak untuk para pasukan, mengobati para pasukan yang terluka. Bahkan tidak jarang beliau ikut dalam medan pertempuran untuk membunuh para musuh Allah. Wanita tangguh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Baik, kita masuk satu titik kisahnya atau secerca kisah dari beliau yang ingin kita tekankan di malam hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari putra beliau sendiri, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Anas ini putra dari suami pertama, ya. Siapa namanya tadi? Malik ibnu Nadhr. Ya, suami keduanya Ummu Sulaim itu adalah siapa? Abu Talha radhiyallahu an. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Suatu ketika meninggal anaknya Abu Talha dari Ummu Sulaim, ya, dari ibunya sendiri. Ini diterangkan oleh Anas, menunjukkan bahwa yang meninggal itu adalah saudara tiri Anas, saudara seibu tapi tidak seayah. Dia anaknya Abu Talha. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, anak itu sakit, ya. Anak itu sakit. Naam, dalam keadaan Abu Talha, disebutkan oleh Anas bin Malik, keluar dalam suatu keperluan. Dia keluar, ya, menyelesaikan hajatnya, urusannya. Di belakang anaknya sakit, kemudian meninggal. Nah, faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Jangan ada yang menceritakan tentang kondisi anaknya bahwa dia telah meninggal kepada Abu Talha. Yang ada yang memberitakan kepada Abu Talha tentang kondisi anaknya, ya, bahwa dia telah meninggal, selain saya sendiri yang akan memberitakan kepadanya. Padahal anaknya meninggal. Nah, jangan ada yang menceritakannya kepada Abu Talha, nanti saya. Qala faja'a faqarrabat ilaihi 'asha'a.
Suatu ketika Abu Talha datang dari perjalanan, datang beliau. Zahirnya di sini beliau datang di waktu malam, karena di sini dikatakan Ummu Sulaim menghidangkan kepadanya makan malamnya. Fa'akala wa syarib, beliau makan dan minum. Dalam satu riwayat Abu Talha bertanya, bagaimana kondisi anak saya? Kemana dia? Ummu Sulaim menjawab, dia dalam keadaan sangat-sangat tenang sekarang. Artinya tidak usah diganggu dulu. Nah, kamu makan. Jadi Abu Talha merasa anaknya sudah baikan, ya. Anaknya mungkin sudah tidur karena sudah malam juga. Beliau makan, minum sampai kenyang. Kata Anas, "Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kana tasna'u qabla dhalik." Kemudian Ummu Sulaim melayani suaminya di malam itu dengan pelayanan yang terbaik, lebih baik dari pelayanannya dari sebelum-sebelumnya. Nah, fawaqa'a biha, maka Abu Talha melakukan hubungan suami istri dengannya di malam itu. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, tatkala Ummu Sulaim sudah melihat bahwa Abu Talha sudah merasa puas dan senang dengan pelayanannya di malam hari itu, ya, qalat ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jikalau seandainya ada seseorang meminjamkan barang kepada orang lain, tiba-tiba dia datang meminta pinjaman itu, dia minta barang yang dia pinjamkan itu, kira-kira bolehkah si peminjam ini menghalangi barang tersebut, tidak mengembalikan kepada pemiliknya? Kata Abu Talha, la, tidak boleh. Namanya saja pinjaman, ya harus dikembalikan ketika diminta, ditagih sama yang punya. Qalat fahtasib ibnak. Ummu Sulaim ketika itu berkata, kalau begitu harapkan pahala dari kematian putramu. Luar biasa. Perhatikan di sini jamaah sekalian, pelajaran yang sangat besar, bahwa perbuatan ini, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini, jarang wanita bisa melakukannya. Yang meninggal siapa? Putranya sendiri. Tidak ada makhluk yang lebih sayang terhadap anaknya selain daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ayah sayang dan cinta kepada anaknya, tapi ketika dibandingkan dengan cinta seorang ibu terhadap anaknya, tidak bisa mengalahkan. Ya, dia yang menghamilkannya, mengandungnya selama 9 bulan, dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Seorang anak dihamilkan
oleh ibunya dalam kandungan selama 9 bulan, kondisinya bagaimana? Wahnan ala wahn, lemah di atas kelemahan. Itu kondisi seorang ibu ketika hamil. Lemah di atas kelemahan. Dia tunggu dan dia rawat janin di dalam kandungannya sampai lahir. Melahirkan dalam kondisi antara hidup dan mati. Ketika anaknya sudah lahir, dia harus menyusukannya selama 9 bulan. Suami hanya bisa membantu. Betul? Ketika si anak menangis, suami tidak bisa menggantikan untuk menyusukannya. Nah, perjuangan dan jasa besar seorang ibu terhadap anak itu luar biasa, sehingga kasih sayangnya jauh lebih luar biasa. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berbakti kepada seorang ibu melebihi bakti kita kepada ayah, walaupun wajib berbakti kepada keduanya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Dia pun bertanya, tsumma man, siapa lagi wahai Nabi? Kata Nabi, ibumu. Tsumma man, ya Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Kata Nabi, ummuk, mamamu, ibumu. Qala thumma ayyun? Qala thumma man? Dia pun bertanya, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Baru Nabi mengatakan apa? Summa abu, kemudian ayah. Artinya apa? Jasa seorang ibu jauh lebih besar terhadap anak daripada jasa seorang ayah. Tapi ingat, walaupun ayah juga punya jasa yang sangat besar terhadap anaknya. Oleh sebab itu jamaah, kasih sayang seorang ibu jauh lebih hebat daripada kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Antum bisa bayangkan, Ummu Sulaim meninggal anaknya. Nah, apakah beliau tidak sedih? Sedih luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang wanita yang begitu berat menghamilkan, melahirkan, memeliharanya selama beberapa waktu, mencintainya, mengasihinya, tiba-tiba meninggal. Luar biasa. Kesedihannya luar biasa. Kesedihannya begitu hebat. Tapi kenapa Ummu Sulaim dia mampu untuk bersabar? Dia mampu untuk tegar dengan apa? Dengan musibah yang menimpa beliau. Jawabannya hanya satu, kesabaran yang menjadikan dia mampu untuk tegar berada di atas ujian yang sangat berat ini. Oleh karena itu jamaah, penting untuk kita pahami bersama bahwasanya kesabaran itu bagaikan payung di musim hujan. Payung tidak akan mampu menghalangi turunnya hujan. Betul? Tidak bisa mencegah turunnya hujan. Tapi payung menjadikan seseorang mampu tegar untuk melangkah di tengah derasnya guyuran hujan. Betul? Kesabaran tidak akan mampu tidak akan mampu menghentikan ujian dan cobaan.
tidak akan bisa menghalangi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ingat jemaah sekalian, kesabaran setidaknya menjadikan seorang hamba mampu dengan tegar berjalan di tengah-tengah musibah yang menimpa dia. Masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa berjuang, masih bisa berusaha keras di tengah beratnya ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di antara ujian yang sangat berat dirasakan oleh seorang ibu yang mencintai anaknya adalah ketika Allah mencabut nyawa anak tersebut. Ketika anak sakit, siapa yang paling panik? Ibunya. Iya. Coba bayangkan kalau dia meninggal. Ummu Sulaim masih mampu dengan tegar. Sampai-sampai dia sempat berpesan kepada keluarganya, jangan beritakan berita kematian putra saya kepada ayahnya, selain saya sendiri yang akan sampaikan. Coba bayangkan jemaah, seandainya wanita tidak kuat dan tegar dalam keimanan dan kesabarannya, pasti dia berteriak-teriak, meraung-raung, iya kan? Tapi Ummu Sulaim mampu melewati cobaan yang sangat berat itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik juga. Beliau berkata, suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang sementara menangis meratapi pusara anaknya yang baru saja meninggal. Maka Nabi SAW lewat dan beliau bersabda, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Tapi sayangnya wanita ini tidak tahu kalau yang menasihati dia adalah Nabi. Tiba-tiba wanita ini menjawab, alaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menjauh kamu dari saya. Kamu pintar bicara karena bukan kamu yang ditimpa dengan musibahku ini. Coba lihat beratnya musibah yang dia dapatkan, yang dia rasakan ibu ini. Sampai-sampai dinasihati pun dia sudah merasa seperti orang yang buta, tidak mampu lagi mendengarkan nasihat karena beratnya musibah itu. Silakan menjauh dari saya. Kamu bisa bicara seperti itu, menasihati seperti itu karena bukan kamu yang ditimpa musibahku ini. Nabi tinggalkan dia. Para sahabat sampaikan kepada wanita ini, yang menasihati tadi adalah Nabi. Baru dia kelabakan. Langsung dia berdiri, datang ke rumah Nabi. Naam. Kemudian dia bersabda kepada Nabi, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni lam a'rifuk. Wahai Rasulullah, tadi saya tidak tahu kalau kamu yang menasihati saya. Kata Nabi, innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguh kesabaran itu dinilai tatkala benturan yang pertama menghantam seseorang. Jarang orang yang bisa tegar di saat anak yang dicintai meninggal dunia. Terlebih lagi di saat tatkala sang suami tidak ada bersama dia. Anaknya meninggal, anaknya sakit, dia rawat dengan sendiri, anaknya meninggal. Lihat betapa hebatnya pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dan sahabiatnya. Pendidikan keimanan dan kesabaran itu luar biasa. Bahkan tatkala datang suaminya, Ummu Sulaim tidak langsung menyampaikan, tidak langsung menangis meraung-raung, iya kan? Tidak langsung teriak-teriak, oh anak saya, anak kita sudah tidak ada, tidak.
Apa yang dilakukan? Dilayani dengan baik suaminya. Ya, dilayani makannya, dilayani minumnya, diservis dengan baik. Dia layani syahwatnya karena suaminya datang dari jauh. Apa tujuan Ummu Sulaim melakukan itu? Tujuannya hanya satu. Dia tidak ingin kalau suaminya itu tiba-tiba mendengarkan berita yang sangat berat ini. Jelas ya? Tiba-tiba mendengarkan itu dan timbul kesedihannya yang luar biasa. Kenapa dia melayaninya dengan baik di malam itu sampai melakukan hubungan badan dalam kondisi bersedih? Dia seorang wanita dalam kondisi berduka, dalam kondisi berkabung. Dia paksakan dirinya untuk melayani syahwat suaminya di malam itu. Apa tujuannya jamaah sekalian? Tujuannya agar supaya sang suami ya mampu tegar untuk mendengarkan berita duka yang akan disampaikan kepadanya. Jikalau seandainya dia bukan wanita yang beriman dan seorang wanita yang bersabar, apa yang terjadi jamaah? Coba lihat. Ya. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak ditopang dengan keimanan dan kesabaran yang sangat besar? Pasti dia berteriak, pasti dia marah. Kenapa kamu pergi lama sekali? Lihat kok anak tak meninggal nih. Kamu kemana saja? Jangan sampai kamu pergi cari wanita lain. Jangan sampai kamu berleha-leha dan enak-enak di luar sana. Saya setengah mati, urus anakku sendiri. Meninggal anak kita. Coba lihat ya. Pasti itu yang akan disebutkan oleh seorang ibu yang meninggal anaknya. Tapi ingat, lihat Ummu Sulaim tidak seperti itu. Dia layani dengan baik. Dia tidak ingin suaminya benar-benar terpukul dengan musibah tersebut. Harusnya Ummu Sulaim yang dihibur. Iya kan? Karena orang yang paling terpukul, bersedih dengan meninggalnya putranya adalah Ummu Sulaim. Tapi justru dia berusaha untuk menghibur suaminya. Seorang wanita yang luar biasa tegarnya. Ya. Jarang wanita yang bisa sama dengan kepribadian beliau ini. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, harus kita sadari bersama bahwa tanggung jawab untuk mendidik keluarga kita di atas keimanan dan kesabaran itu berada di tangan kita, kaum lelaki. Sejauh mana kita mampu menjadikan istri-istri kita menjadi Ummu Sulaim di zaman sekarang ini. Yang jelas, kepribadian seperti ini adalah kepribadian yang sangat sulit, sangat langka lagi didapatkan di zaman sekarang ini. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan coba lihat bagaimana hebatnya muqaddimah, pendahuluan Ummu Sulaim ketika akan memberitakan meninggalnya anaknya kepada sang suami tercinta. Ketika Abu Talha bertanya, "Di mana anak kita?" Jawabannya apa? Dia sudah sangat tenang. Nah, dia tidak mengatakan, "Ya mau kau tanya-tanya anakmu, kau tidak mau ingat mentonji waktu mu keluar, tidak pulang-pulang sampai sekarang. Pergi mau kau di kuburannya sana." Tidak. Dan ketika Ummu Sulaim memberitakan kepadanya, tidak langsung, "Anakmu sudah meninggal." Ya.
Sudah makan, sudah minum, sudah kenyang, sudah melakukan hubungan badan, ya, sudah melampiaskan syahwatnya. Setelah itu dikatakan, mati mi anakmu itu? Tidak. Ummu Sulaim dengan penuh tata tertib, kesopanan luar biasa, diberikan muqaddimah, pendahuluan kepada sang suami, supaya apa? Suaminya bisa tegar dalam menerima ujian dan cobaan yang sangat berat itu. Padahal harusnya dia yang dihibur seperti itu. Apa katanya? Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, tiba-tiba dia datang menagih, meminta? Bisakah ditolak? Oh, tidak bisa. Baru dia sampaikan, kalau begitu harapkan pahala dari kematian anakmu. Masya Allah. Ini menggambarkan ilmu seorang wanita ini luar biasa, hebat. Keyakinan dengan takdir Allah yang luar biasa, dan dia tidak tertipu dengan harta dan anak-anak. Sebesar apapun cintanya kepada putranya yang meninggal, tapi dia sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah di dalam Al-Quran, sungguh harta benda kalian dan anak-anak keturunan kalian itu adalah ujian dan cobaan, fitnah. Dia yakin betul bahwa anak yang sangat dia cinta ini adalah titipan dari Allah. Allah yang memilikinya. Kalau Allah ingin mengambilnya, maka yang mengambilnya adalah pemiliknya sendiri. Tidak ada hak bagi kita untuk menolak. Iya. Tapi coba lihat apa yang terjadi pada diri Abu Talha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Ummu Sulaim menyampaikan hal tersebut kepada suaminya, ya, kata Anas, faghadiba. Tiba-tiba Abu Talha marah. Ya. Apa yang menyebabkan dia marah? Coba lihat, kata Abu Talha, taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartini bibni. Wahai Ummu Sulaim, kamu membiarkan saya sampai saya terlena dengan pelayananmu, baru kamu mengabarkan akan kematian anak saya. Kenapa tidak dari tadi kamu kabarkan kepada saya? Cobaan berikutnya bagi Ummu Sulaim. Coba lihat. Cobaan dengan meninggalnya putranya belum lewat, belum selesai. Sang suami yang berusaha dia tenangkan dengan baik, dia layani dengan baik walaupun dalam kondisi berkabung, justru marah kepada dia. Cobaan berikutnya. Di saat itu Ummu Sulaim harus bersabar lagi. Menghadapi sikap Abu Talha yang ketika itu marah. Maka karena Abu Talha marah, dia langsung datangi Nabi SAW di pagi harinya. Dia laporkan kepada Nabi perbuatan istrinya. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kalian berdua lakukan di malam yang telah lalu. Nabi tidak menyalahkan Ummu Sulaim karena dia adalah memang wanita yang baik, luar biasa. Nabi juga tidak menyalahkan Abu Talha yang marah kepada istrinya karena wajar
kalau memang dia marah karena tidak segera diberitakan tentang berita kematian anaknya. Tapi Nabi justru mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perbuatan kalian berdua, apa yang kalian berdua lakukan di malam yang telah lalu. Artinya tadi malam. Apa yang dilakukan? Melakukan hubungan suami istri. Nah, mendengarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha langsung reda. Coba lihat sahabat Nabi, mendengarkan nasihat, mendengarkan doa yang baik, dia pun reda, tidak marah lagi kepada istrinya. Nah, tayyib. Di sini ada pelajaran besar bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya seorang yang berduka, seorang yang berduka itu seharusnya kita berikan doa kepadanya dan ucapkan kalimat-kalimat positif yang baik yang bisa memberikan semangat dan menghilangkan duka yang dia rasakan, bukan semakin memperkeruh permasalahan. Ada orang yang berduka, tiba-tiba dia juga datang nangis meraung-raung. Bersedih tidak masalah, tapi kalau kita datang ke rumah duka menambah beratnya beban mereka, semakin menjadikan mereka sedih. Ini yang terlarang di dalam agama kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang disyariatkan kepada kita kaum muslimin, ketika ada orang yang meninggal, yang harus dilakukan adalah apa? Memberikan ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Berusaha meringankan bebannya, memberikan nasihat, memberikan doa agar supaya dia bisa tenang. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan Abu Talha yang ketika itu sementara bersedih campur emosi. Jangan ketika ada orang yang bersedih tiba-tiba kita datang, oh kasihan meninggal mi, bagaimana mi, ini tidak ada lagi orang yang baik. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan si mayit, tidak pantas. Nah, tapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan, menyabarkan keluarga si mayit. Naam, dan memberikan kalimat-kalimat yang positif. Insyaallah ya, ikhlaskan dia. Insyaallah Allah merahmatinya. Insyaallah dia akan tenang, karena beliau meninggal dalam husnul khatimah sesuai dengan apa yang kita lihat, walaupun kita tidak memastikannya. Nah, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut kepada kita seluruhnya. Baik, sudah isya ini? Belum selesai kisahnya jemaah sekalian, insyaallah. Gimana? Kita lanjutkan ba'da isya atau lanjut di waktu yang lain? Baik. Atau azan dulu? معلش تفضل.